Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali kasus CB150R yang lama mogok. Nah, ini terjadi lagi mogoknya yaitu kompresinya hilang. Jadi meskipun kunci kontak on kita selah-selah tetap tidak mau nyala. Nah, ini terjadi ketika motor ini tidak saya gunakan kurang lebih 3 hari. Nah, ketika setelah starter pertama kali dia jalan, kemudian dia mati, kemudian saya engkol, ternyata kompresinya ngempos atau tidak ada. Nah, ini bisa dibuktikan ketika saya engkol, sangat ringan. Sangat ringan sekali. Ini kalau kunci kontak saya on kan, saya akan coba lagi. Ini sudah on, saya selah-selah. Tidak bisa. Nah, nanti saya akan coba pakai cara yang dulu, yaitu saya tambahkan oli melalui lubang busi. Saya tambahkan oli, nanti bisa hidup atau enggak. Oke, sekarang saya buka dulu sini slot depannya, saya buka, kemudian saya lepas businya. Pertama kita buka dengan kunci R5. Ini satu baut. Kita tarik. Kita tarik ke atas, maka dia lepas. Engkolannya kayak gini. Kalau masang nanti kita dorong ke depan, kalau melepas kita tarik ke belakang. Cabut kata businya. Ini emang ribet kalau nggak di ini lepas. Pakai kunci busi, kita cabut businya. Ternyata susah teman-teman, susah kalau melepas busi tanpa melepas radiator. Maka radiator akan saya lepas. Itu caranya, kita lepas baut ini satu, kita lepas baut satu, kemudian ini kita lepas juga. Ini kan nyangkol kan, nyangkol di sini. Ini nanti kita lepas, kemudian ini kita tarik ke bawah hingga lepas. Ini juga sama. Jadi nanti setelah kita lepas, ini kita bisa lepas karetnya. Mungkin kita dorong ke depan, mungkin kita ini dulu, kita dorong ke samping dulu, samping.
Nanti baru kita bisa ongkek ke depan. Nah, hati-hati teman-teman, ini biasanya udah bisa luka. Ini kita harus lindung dulu, ini kita lapisi pakai karet dulu. Supaya nggak melukai radiator. Ini kan punya saya udah pernah luka. Ini karena kena ini, potong lepas busi. Kena businya. Oh ya, jangan lupa ini dilepas dulu. Selang yang dari reservoirnya kita lepas dulu. Ini kita pakai tang gitu, kita tekan di sini, kemudian kita geser ke kiri, kemudian kita cabut. Nah, setelah itu baru kita lepas bautnya. Setelah ini kita lepas, kita bisa tarik selangnya. Ini baut sudah dilepas. Kemudian karetnya kita lepas juga. Sorry, ini harus pakai dua tangan. Ini karet udah lepas. Karet udah lepas. Nah, sekarang yang ini kita dorong ke kanan. Ini karet juga dilepas juga, ditarik ke atas, lalu bisa kita geser ke depan. Nah, jadi posisinya seperti ini, ya kita bisa mencabut busi dengan mudah. Nah, yang perlu ini ingat, ini kalau nggak hati-hati bisa luka-luka seperti ini. Yang sebelah kiri, nah ini yang juga bikin luka di radiator, makanya ini saya kasih karet supaya nggak mentok di kisi-kisinya. Ini itu bisa luka. Ini udah radiator saya udah luka parah ini ya, karena sebelumnya saya nggak pakai karet ini, jadi terluka, banyak yang terluka radiatornya. Nah, sekarang dengan seperti ini kita bisa mudah mencabut busi dengan kunci bawaan motor. Saya nggak pakai kunci bawaan motor ya, saya pakai kunci busi ukuran 16, kemudian ada sambungan ball jointnya, mungkin pakai kunci kutrek, ini lebih enak. Kalau pakai kunci busi bawaan motor juga bisa, sama aja. Ini kondisi businya. Nggak tahu ini kayak gini normal atau enggak, nggak paham. Kemudian pakai selang yang ukurannya itu lebih kecil dari lubang busi ini, nggak tahu ini berapa mili, supaya nanti bisa masuk lewat lubang busi, kemudian kita isi dengan oli yang bagus. Nah, ini kira-kira masukin selangnya seperti ini. Bentar. Selangnya ini mentok sampai pistonnya ya, saya mentok piston. Nah, nanti kita isi oli lewat ujung selang ini dengan menggunakan, kalau saya sih pakai suntikan jarum suntik itu biar enak. Ini saya pakai oli bekas, harusnya sih bagusnya oli baru, tapi saya nggak punya, ya udah oli bekas saja. Ini kita masukkan lewati lubang selang ini. Jumlahnya kira-kira nggak tahu ya, segini cukup atau enggak ya. Ya, kita coba dulu berapa mili ya ini, sekitar 10 mili, hampir 10 mili. Nanti kalau kompresinya nggak dapat ya tambah lagi. Ini udah saya isi kira-kira 10 mm kali 10 ml kali 2, berarti 20 ml. Nah, jangan lupa nanti setelah kita masukkan olinya, kita tiup lewat selang itu supaya olinya itu menyebar merata di seluruh permukaan ring piston. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian kita pasang businya, kita tanpa mencolokkan ini
kabel busi, hanya busi dimasukkan dan kita engkol sampai kompresi dapat. Nah kalau kompresi dapat nanti kita ganti busi dengan busi yang bersih, tadi kan kena oli berarti kotor, kita ganti dengan busi yang bersih kemudian kita nyalakan, bisa enggak. Oke, sekarang kita engkol dulu, kita pasang busi kemudian kita engkol sampai ada kompresi. Busi sudah dipasang, kondisi kontak off, kita engkol-engkol. Sudah mulai ada kompresi, sudah berat. Sekarang kita pasang busi yang baru, kita coba nyala enggak. Ini setelah di engkol, teman-teman sebaiknya pakai ini. Jadi busi yang sudah dimasukkan ke mesin kemudian kita engkol itu kan dia basah kena oli. Nah itu mesin belum nyala. Nah kalau tidak nyala, cabut aja busi itu kemudian bersihkan pakai ini, kontak cleaner. Nah setelah kering masukkan lagi busi tersebut, kemudian diengkol lagi, kalau belum nyala bersihkan lagi pakai ini. Nah itu tujuannya adalah untuk membersihkan oli dalam ruang bakar. Nah posisi kita engkol tersebut di knalpotnya itu akan muncul asap berwarna putih. Nah itu nggak apa-apa, pokoknya ketika belum nyala buka businya, bersihkan dengan kontak cleaner, masukkan lagi, begitu terus-terusnya. Nah dan akhirnya suatu saat akan nyala mesinnya. Nah ini saya sudah buktikan. Nah ini kondisi kendaraan sudah nyala. Nah awalnya itu keluar asap putih, kemudian saya gunakan muter-muter sebentar dan kemudian asap putihnya hilang. Ini saya buktikan, ini sudah nyala motor. Nah, saya punya pertanyaan buat teman-teman. Kira-kira kondisi ini akan berulang lagi enggak ya? Dia kompresinya akan hilang lagi, kemudian kita akali dengan oli lagi. Nah, sampai kapan itu akan berlangsung? Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman yang ahli dalam bidang mesin. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi ngempos lagi kompresinya? Kira-kira apa ya? Apakah ganti oli atau ganti ring piston atau ganti apa, saya nggak tahu. Saya tanya teman-teman, silakan beri saran kepada saya di kolom komentar. Ini berarti setelah saya pakai kurang lebih 1,5 tahun itu sudah mogok selama 3 kali. Nah mogok yang 2 terakhir itu sama, yaitu kompresinya hilang. Nah, demikian pengalaman saya mengatasi mogok kompresi, untuk mogok kompresi hilang. Nah semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya.